Kita berbicara soal aktivisme dan ancaman judicial harassment. Saya kira kalau kita berbicara yang sekarang sedang seringkali dibicarakan kan shrinking civic space. Kita seringkali membicarakan soal ruang bagi masyarakat sipil yang semakin lama terasa sekali semakin sempit. Kita itu memang dalam berdemokrasi dalam menjalankan negara hukum pasti butuh yang namanya enabling environment. Kita butuh situasi-situasi yang akan membuat kita bisa melaksanakan demokrasi. Nah, salah satunya adalah kebebasan berpendapat itu. Itu adalah enabling environment yang betul-betul mutlak diperlukan. Kalau tidak, maka percayalah tidak akan ada demokrasi dan tidak akan ada negara hukum. Nah, salah satu metode yang seringkali digunakan untuk menyempitkan ruang bagi masyarakat sipil ini memang ancaman hukum. Jadi saya sering bilang tuh biasanya shrinking civic space ini bentuknya 3, ancaman fisik, ancaman digital, dan juga ancaman hukum. Dan ancaman hukum ini sebenarnya bentuknya tuh ada 2 lagi tuh. Yang pertama adalah hukum dalam arti administrasi yang sifatnya sangat prosedural yang memang digunakan oleh penguasa untuk membuat susah kebebasan berorganisasi dan berpendapat, ya, misalnya undang-undang ormas gitu yang membuat begitu mudahnya sebuah organisasi itu dibubarkan tanpa pengadilan gitu ya, dan sebuah organisasi bisa dibubarkan atau tidak bisa, tapi harus melalui pengadilan. Prinsipnya seperti itu. Nah, tapi itu satu hal dah. Yang sekarang harus kita bicarakan adalah judicial harassment, bentuk kedua dari ancaman dari aspek hukum, yaitu untuk menggunakan penegakan atau aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya untuk membungkam, mengharas gitu ya, membungkam masyarakat sipil agar tidak berani bersuara. Nah, bentuknya apa? Tentu saja yang pertama-tama harus kita lihat adalah instrumen yang terkait dengan kebebasan berpendapat, dan itu di masa sekarang ini tidak hanya yang kaitannya dengan secara verbal dan tulisan, yang secara yang disampaikan langsung maupun tulisan yang tercetak, tapi ada juga yang namanya ancaman dari aspek hukum yang terkait dengan dunia elektronik gitu. Itu yang namanya Undang-Undang ITE. Dan tadi saya sebut 3 jadi ya, ancaman yang judicial harassment yang menggunakan yang tercetak itu kan sebenarnya ada yang sekarang kita sebut dalam KUHP yang sekarang berlaku itu, dan sebenarnya mau diteruskan dalam RKUHP itu yang namanya delik pers. Jadi yang sifatnya cetakan oleh media massa yang sekarang ini kita kenal yang tercetak itu bisa terkena pasal-pasal pemidanaan dalam KUHP kita yang sekarang, maupun yang kalau Dewan Pers advokasinya nggak berhasil dan kita nggak berhasil sebagai masyarakat sipil, mungkin nanti akan ada lagi di KUHP yang baru. Nah, tapi kita juga mengenal yang sifatnya tadi digital itu, yang tadi sebenarnya sudah disebut juga dalam video yang ditayangkan barusan, bagaimana Undang-Undang ITE ini juga bisa dikenakan terhadap orang-orang seperti Haris dan Fathia, ataupun banyak lagi yang juga terkena Undang-Undang ITE ini. Nah, tapi juga jangan lupa ada bentuk fisik yang juga dilakukan, yang bisa dilakukan oleh penegak hukum, kan kita bicara judicialnya ya, oleh penegak hukum untuk dengan menggunakan wewenangnya sebagai penegak hukum, walaupun tujuannya bukan untuk menegakkan hukum seperti yang kita bayangkan untuk tujuan keadilan, tapi menegakkan hukum untuk tujuan membungkam masyarakat sipil. Nah, ini yang dalam video tadi ditunjukkan bagaimana seorang Effendi Buhing itu ditangkap oleh polisi. Kita lihat ya videonya itu beredar juga di banyak WhatsApp grup. Bagaimana dia ditangkap oleh polisi dengan menggunakan wewenangnya, padahal sebenarnya dia tidak melakukan hal yang sebenarnya dituduhkan, tapi lebih banyak untuk membuat perlawanan dari
kawan-kawannya, kelompok masyarakat adat itu berhenti. Nah, teman-teman, ini semua dimungkinkan karena dua hal. Yang pertama adalah adanya undang-undang yang didesain oleh penguasa untuk membungkam masyarakat sipil itu sendiri. Nah, itu yang tadi saya sebut, di KUHP mau dibuat lagi nih sebenarnya di RKUHP. Saya bantu teman-teman Dewan Pers untuk melawan itu juga, untuk mengatakan hilangkan dong delik pers. Karena bagi pers sudah ada mekanismenya tersendiri, salah satunya melalui Dewan Pers. Dan tidak bisa juga hal-hal yang diungkapkan oleh seseorang yang kebetulan dikutip oleh media massa dijadikan dasar untuk pemidanaan. Tapi kan nggak hanya KUHP, tadi sudah disebut juga Undang-Undang ITE, yang tujuan awalnya politik hukumnya sebenarnya adalah untuk mengatur soal transaksi elektronik, tapi kemudian masuk tuh pasal 27 dan seterusnya, yang ternyata bisa dikenakan terhadap apa yang diungkapkan di media sosial, yang akhirnya bahkan teman-teman pernah dengar nggak bagaimana kolega saya, seorang dosen di Universitas Syekh Kuala di Aceh, itu sempat masuk penjara sebelum akhirnya diberi amnesti oleh Presiden setelah advokasi yang sangat panjang, hanya karena kawan saya itu, namanya Bang Saiful, itu nyeletuk di sebuah WhatsApp grup dosen-dosen. Nyeletuk WhatsApp grup, maksudnya ini kita nggak berbicara dulu soal Instagram dan media sosial yang tersebar luas, ini di WhatsApp grup. Dia hanya mengkritik soal kampus yang menurut dia korup di grup dosen, dan itu yang menjadikan dasar bagi penegak hukum untuk memproses dia sampai ujung loh, sampai MA dia dinyatakan bersalah. Jadi lama itu prosesnya. Dan semua kita rame-rame advokasi grup-grup dosen ya, dan para aktivis tentu saja. Nah, ya bayangkan bahkan hal seperti itu saja bisa dikenakan hukuman karena undang-undangnya tersedia. Dan siapa yang menyediakan itu? Penguasa yang memang tidak ingin masyarakat sipil bersuara keras mengkritik penguasa. Nah, itu yang saya kira fenomena ini yang mesti kita soroti betul, karena yang sering kali terjadi belakangan ini memang melegitimasi bentuk-bentuk pembungkaman maupun tindakan-tindakan anti demokrasi lainnya dengan bungkus undang-undang. Saya sebagai orang hukum, Melki juga orang hukum tuh, dia fakultas hukum, sebenarnya sangat geram dengan situasi ini. Itu yang namanya legalisme otokratik gitu. Jadi atas nama legalisme, atas nama hukum, segala sesuatu yang dibuat peraturan perundang-undangannya dianggap betul karena hukum negara dianggap supreme. Kita sering dengar istilah supremasi hukum. Supremasi hukum itu istilah yang harus dikritik, teman-teman. Karena nggak semua hukum bisa kita tempatkan sebagai hal yang supreme. Kalau hukumnya tidak adil, dia nggak boleh jadi supreme. Salah satunya Undang-Undang ITE ini, gitu, terutama pasal 27. Nah, jadi yang memang agak rumit dari judicial harassment sebagai metode pembungkaman masyarakat sipil adalah semuanya, karena ini judicial ya, semuanya tersedia seakan-akan benar karena dia bentuknya, bungkusnya adalah undang-undang. Padahal kita juga sudah mendapatkan indoktrinasi bahwa kalau hukum negara pasti benar, dan lupa bahwa hukum negara juga dibuat oleh manusia-manusia yang punya kepentingan, termasuk kepentingan membungkam masyarakat sipil untuk kelanggengan penguasa. Nah, yang kedua yang bikin juga sama parahnya, dan mungkin lebih parah sebenarnya, adalah penegak hukum. Polisi tadi, dan juga jaksa, dan juga hakim sebenarnya. Kan kita mesti mempertanyakan, kenapa tuh hakim bisa menghukum kolega saya yang tadi saya cerita, Bang Saiful di Universitas Syekh Kuala, padahal itu cuma WhatsApp grup gitu ya. Kan berarti ada yang salah juga dengan penegakan hukum kita. Dan itu tadi repotnya adalah ketika kita sering bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih di Indonesia ketika orang punya seragam seakan-akan dia jadi punya otoritas. Barangkali karena itu juga ya, mahasiswa juga kalau mau demonstrasi sukanya berseragam karena seakan-akan jadi punya otoritas. Ada sih kepentingan keamanan, tapi oke. Maksud saya adalah penegak hukum itu juga kemudian menggunakan otoritasnya untuk kepentingan penguasa.
menggunakan kewenangannya dalam kalau polisi dalam penyelidikan dan penyidikan dan juga penuntutan buat jaksa untuk kepentingan penguasa gitu. Sudah bukan rahasia lagi, apalagi sekarang makin terbuka ya dengan adanya kasus Ferdy Sambo ini, bahwa ternyata polisi dan aparat penegak hukum pada umumnya juga diwarnai dengan banyak sekali kepentingan. Dan kepentingan itu tidak hanya yang berarti uang, tapi juga kepentingan penguasa. Dan ini yang tengah dilakukan. Dalam kasusnya Haris dan Fathia saja, kan sebenarnya dua-duanya sama-sama melapor. Baik Haris dan Fathia maupun LBP. Dua-duanya sama-sama melapor. Tapi mana yang duluan ditindaklanjuti oleh kepolisian? Bukan yang punya laporan terhadap penguasa, tapi yang duluan diproses adalah yang laporan terhadap masyarakat sipil. Ini juga salah satu bentuk judicial harassment tadi. Nah, kita bisa cerita begitu banyak lagi, tapi kita bisa garis bawahi soal bagaimana adanya hukum dan penegak hukum. Inilah yang membuat ruang bagi masyarakat sipil itu semakin sempit untuk berpendapat dan memberikan kritik terhadap pemerintah. Dan kita akan sulit, saya nggak bilang mustahil, tapi sangat menantang untuk melawannya. Karena persepsi publik yang ada itu yang tadi saya katakan. Persepsi publik adalah hukum negara pasti benar. Aparat yang punya seragam resmi dengan segala bintang-bintang pasti harus benar dan dihormati. Gitu. Jadi kita kita dipinggirkan dulu pendapat kita. Makanya waktu kasusnya Haris dan Fathia itu pertama kali muncul kan banyak sekali yang kemudian bilang bahwa kalau memang nggak salah Haris jalani saja pemeriksaan dan pengadilannya. Nanti dulu. Orang yang berbicara seperti itu pasti orang yang punya privilege. Orang-orang yang punya keistimewaan yang juga nggak paham bahwa menghadapi persoalan hukum itu bukan hal yang sederhana. Kalau teman-teman tiba-tiba di rumahnya ada yang ketok pintu, didatangi, terus kemudian bilang, oh Anda dapat surat panggilan untuk kepentingan penyelidikan oleh aparat yang berseragam, secara psikologis akan ada rasa takut itu. Dan jangan lupa, cukup banyak sebenarnya teman aktivis yang punya status tersangka. Teman naik gunung saya, jadi kan Haris tuh salah satu teman naik gunung saya ya, saya sering bercanda sama mereka. Kayaknya yang, aduh amit-amit ya, tapi saya suka bilang begini, kayaknya yang nggak punya status tersangka cuma saya deh. Yang lainnya itu teman-teman saya kebetulan dalam tanda kutip punya status tersangka. Kenapa teman-teman? Ditahan tuh. Maksudnya cukup banyak yang memang kasusnya digantung, mungkin nggak dilanjutkan, makanya luput dari perhatian kita, tapi juga nggak dihentikan kasusnya. Jadi status tersangkanya masih nempel di mereka. Banyak loh itu. Itu tadi temen naik gunung saya, kayaknya saya tuh minoritas yang nggak punya status tersangka. Teman-teman saya itu saya nggak usah sebut nama-namanya ya. Sebenarnya masih nempel status tersangkanya pada mereka. Kenapa? Itu akan membuat mereka juga terhalangi untuk maju di beberapa jabatan publik, kecuali anggota DPR. Karena anggota DPR tidak perlu SKCK. Tapi koruptor, mantan narapidana aja boleh jadi calon anggota DPR ya kan. Tapi kalau kita ngelamar mau jadi anggota Komnas HAM misalnya atau apapun, kita butuh SKCK dari polisian. Dan kebanyakan agak nggak konsisten karena tujuannya memang untuk harassment. Kebanyakan kalau orang yang statusnya tersangka nggak akan dikeluarin tuh SKCK atau dalam bahasa sehari-hari itu surat kelakuan baik gitu ya. Karena dianggap pernah jadi tersangka artinya tidak berkelakuan baik. Padahal koruptor yang nyalek itu memangnya berkelakuan baik, tapi mereka boleh gitu. Nah, jadi cukup banyak kawan-kawan kita yang disandra hidupnya karena memang ditersangkakan dengan sengaja. Gitu. Itu juga bentuk judicial harassment yang luar biasa, merusak kehidupan manusia yang sebenarnya punya hak untuk bersuara dan kemudian melanjutkan hidupnya. Gitu. Dan sekali lagi, tapi kita tantangannya lebih besar karena persepsi orang ya itu tadi. Kalau memang nggak salah, harus jalani aja pemeriksaannya. Memangnya nggak stressful. Dan memangnya itu peradilannya itu akan dialami secara fair.
Kebanyakan tidak, ya itu tadi diulur, kemudian mungkin kalau ada seorang istri petinggi polisi nggak diulur, nggak ditahan, tapi mungkin aja kita jadi ditahan, dan seterusnya gitu ya. Hal seperti itu yang kemudian bisa dilakukan atas nama hukum. Dan itulah yang mengerikan dari judicial harassment. Sama mengerikannya dengan yang lain, tapi ini lebih kompleks dimensinya.